Teman-teman, apakah kalian percaya dengan berita ini? UGM kini berdalih ijazah Jokowi hilang. Alasan langkah hukum diambil ini apa? Ya, kita kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul saya ini kuliah di Fakultas Kehutanan. Jokowi cukup tunjukkan saja, ya, ini ijazah saya, ini loh ijazah saya SMA, ini ijazah saya S1. Kalau dia benar alumnus UGM, itu harus bangga menjadi seorang alumnus UGM. Bukan panggil pengacaranya, bla bla bla, pengacaranya aja pun belum yakin, saya belum pernah itu melihat ijazah aslinya. Langsung menuduh orang hoax. Pengacara apaan itu? Apa itu? Maka Jokowi sendiri atau kuasa hukumnya yang melaporkan, dan Jokowi sendiri harus hadir dalam persidangan membawa ijazah asli. Ada info terbaru bahwa UGM memberikan keterangan ijazahnya Pak Jokowi dulu ada, sekarang jadi nggak ada nih. Udahlah, jujur aja. Kalau memang palsu, bilang palsu. Kalau enggak, ya tunjukin buktinya gitu. Pelaku tuduhan Jokowi pakai ijazah palsu bakal dilaporkan polisi. Guys, isu kalau Jokowi selama ini pakai ijazah palsu masih hangat banget loh sampai sekarang. Bahkan relawan Jokowi yang tergabung dalam organisasi Rampai Nusantara bakal laporkan pelaku yang tuduh Jokowi pakai ijazah palsu tersebut, guys. Menurut penjelasan Merdiansyah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara, itu adalah fitnah yang keji dan cuma dipakai untuk menyerang lawan politik. Padahal pihak UGM udah jelasin kalau isu ijazah Jokowi palsu itu nggak bener dan hoax. Karena nggak mungkin sosok Jokowi yang udah jadi wali kota sampai presiden pakai ijazah palsu. Kalau menurut kalian, emang bener ya guys, ijazah Jokowi itu palsu? Atau ini cuma berniat sebarkan kebencian ke Jokowi aja? Teman-teman, apakah kalian percaya dengan berita ini? UGM kini berdalih ijazah Jokowi hilang. Jadi ada info terbaru bahwa UGM memberikan keterangan ijazahnya Pak Jokowi dulu ada, sekarang jadi nggak ada nih. Udahlah, jujur aja. Kalau memang palsu, bilang palsu. Kalau enggak, ya tunjukin buktinya gitu. Jangan tiap hari kita tuh media pemberitaan keruh dengan pemberitaan semacam ini nih. Jujur aja lah. Ayo, berani nggak? Sampaikan pada publik. Jangan seperti ini. Emang publik bodoh? Sampaikan yang jujur ya. Prinsip personalitas dalam pembuktian, lex personalis, hanya pihak yang berkepentingan langsung atau terkena dampak langsung yang wajib atau patut hadir secara pribadi dalam memberikan pembuktian terhadap hal-hal yang bersifat personal atau identitas, termasuk dokumen pendidikan. Dikarenakan objeknya adalah identitas dan rekam jejak pribadi, maka pembuktian paling sahih harus berasal dari sumber utama, yaitu Jokowi sendiri. Maka Jokowi sendiri atau kuasa hukumnya yang melaporkan, dan Jokowi sendiri harus hadir dalam persidangan membawa ijazah asli. Datang ya Mul. Tim hukum Jokowi sudah berdatangan di Solo untuk membela Jokowi dari gempuran jilid 2 soal ijazah palsu dari tim Egy Sujana DKK yang pada 15 dan 16 April 2025 ini akan ke UGM dan Solo. Tak usah panik, merenung saja dulu. Jadi aku mau menanggapi bahwa Jokowi itu kan silahkan ijazah saya, prosedur hukum, tetapi dengan datangnya pengacara, dan kalian mesti tahu pengacaranya ini sangat istimewa, anaknya Wakil Menteri Hukum dan HAM ya guys, Wakil Koordinator Menteri Hukum dan HAM. Nah kita lihat apakah ini masuk kategori dari KKN atau tidak, tapi itu tidak penting. Yang penting bahwa Jokowi itu panik ya, dan dengan kalimat yang disampaikan oleh pengacara yang masih muda mengatakan akan membuat langkah-langkah hukum, itu sudah intimidasi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Jokowi itu sekarang he is not presiden, dia sudah bukan lagi presiden, artinya dia warga negara biasa, tidak punya istimewa apapun. Kalau ada langkah-langkah hukum pidana itu nggak bisa diwakili. Jadi kalau Jokowi itu mau ngancam ahli IT ya, mau ngancam orang yang mempersoalkan tentang keabsahan ijazahnya, itu Jokowi sendiri nggak bisa diwakili karena pidana tidak bisa diwakili. Yang ketiga nih yang ingin saya sampaikan, bahwa kasus ini kan sebenarnya simple, sama seperti warga negara yang lain.
calon bupati, calon anggota DPR, calon lurah yang dipidanakan karena menggunakan ijazah palsu. Pembuktiannya kan cuma di situ, jadi tidak perlu harus rektor UGM, kemudian ada anggota DPR, ada pengacara yang ngomong ijazahnya sudah selesai. Jokowi cukup tunjukkan saja, ya, ini ijazah saya, ini loh ijazah saya SMA, ini ijazah saya S1, dan yang terakhir kami punya skakmat, ya, yang membuktikan bahwa SMA Jokowi itu menurut laman UGM itu ada 3, ya. SMA 6 Surakarta, SMA 6 Jogja, dan SMPP apa itu, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Jadi pesan ini tetaplah menjadi orang yang kritis, orang yang pemberani, cerdas, dan jangan mau diperdayakan. Karena kita bangsa yang besar, jadi kita tidak cukup hanya butuh makan 10.000. Kita butuh pemimpin yang jujur, yang akan membawa pada negeri ini kemakmuran. Salam akal waras, salam merdeka. Terima kasih. Kalau dibilang kenapa ngurusin ijazah orang, ini bukan random people loh. Ini 10 tahun presiden. Ya. Kalau dia benar alumni UGM, alumnus UGM, itu harus bangga menjadi seorang alumnus UGM. Bukan panggil pengacaranya, bla bla bla, pengacaranya aja pun belum yakin, saya belum pernah itu melihat ijazah aslinya. Langsung menuduh orang hoax. Pengacara apaan itu? Apa itu? Dikatakan haters, pembenci. Ngapain kita benci? Ngapain? Ya, itulah klasifikasi atau apa ya, provokasi itu. Ngapain kita benci? Ya, ya kita perlu tahu benar nggak dia KKN di mana? Di mana? Biar kita visitasi besok. Kita tanya sama Bu Rektor Opa Emilia, di mananya Pak Jokowi ini? Di mana, Bu? KKN, kuliah kerja nyata. Biar langsung kita kunjungi. Iya itu dong. loh, kita verifikasi benar nggak. Hasilnya sekarang yang menarik. Foto yang ada dalam ijazah, dalam tanda kutip, yang disebar oleh kader partai sebar ijazah itu, ternyata match atau tidak match dengan Jokowi. Mismatch ya? Mismatch, artinya tidak match. Iya. Hasilnya ini. Dan tapi foto Bapak match. Nah, itu tadi, meskipun penglihatan kita seolah-olah ini kok nggak mirip ya? Nggak mirip ya. Foto Pak Roy waktu muda kok kayak gini tapi ya? Tapi ternyata sober ini jujur. Tulang. Jadi dia bisa benar-benar mendeteksi, oh ini orang yang sama. Ya. Sober ini adalah memang sober yang benar-benar profesional, yang kemudian digunakan kalau misalnya ada seseorang yang bilang selama sekian tahun misalnya ke putranya, kemudian dia balik lagi, benar nggak ya? Sudah tua kan udah lain. Iya, sober ini bisa mengerti betul ya. Dia kan menggunakan AI ya, artificial intelligence. Jadi dia bisa mengambil data juga dari big data. Ini big data yang benar ya, bukan big data abal-abal versinya L4 itu. Ya, lu lagi itu. Dulu kan dia bilang ini dari big data. Ya, big datanya anggarannya gede ya. Nah, makan anggaran gede tapi ada hasilnya nggak apa-apanya. Nah itu, jadi ini akhirnya bisa menghasilkan hasil ini. Jadi kesimpulan kita jelas. Yang pertama hari ini adalah bahwa foto yang ada di ijazah yang disebar itu adalah bukan Jokowi. Coba ditayangkan dulu. Nah, ini prosesnya. Berarti ini bukan Jokowi? Bukan. Berarti ini muka siapa ini ya? Jangan-jangan muka Pak Janes waktu muda ini, bukan? Ya nggak mungkin, saya hitam kok. Gitu ya? Nggak bukumis lagi. Siapa tahu operasi? Iya, emang kita banci. kan ada yang mengatakan begitu kan? Ya, jangan operasi. Jangan-jangan operasi yang tadinya giginya rapi itu diberantakin. Ya kalau dulunya hidungnya kurang mancung dimancungin, oke. Ya. Ini kan kebalikan semua. Betul. Dalam foto itu orang yang ada di dalam pas foto itu kan telinganya daplang gini. Ya. Nah, kemudian giginya rapi, ya, hidungnya agak mancung. Kok malah sekarang telinganya cupang, kemudian hidungnya agak terlalu masuk, ya, terus kemudian giginya berantakan. Bibirnya lagi. Berarti ini ya operasinya terbalik ya? Terbalik. Kecuali bibirnya. Bibirnya yang dulu adalah tebel banget ya. Bibirnya tebel. Sekarang agak menipis. Menipis. Itu kalau seandainya itu orang yang sama. Kan orang yang sama. Tapi yang paling tidak bisa dihindari adalah pemakaian kacamata. Oke. Ya, kacamata ini mau dioperasi lasik sekalipun, ya,
itu tidak akan bisa kalau kacamatanya kan kacamata kir yang sangat tebal. Dan operasi lasik itu baru ada tahun berapa? Iya, kan? Jadi artinya kan ini nggak mungkin juga gitu loh kalau terjadi perubahan. Apalagi kalau dikatakan peraturan yang ada dalam UGM Universitas Gadjah Mada tidak boleh, Mas. Dulu orang itu difoto itu menggunakan kacamata, dan saya juga kemarin bilang menggunakan kerudung, meskipun sekarang sudah ada perubahan. Iya, sudah ada berubah ya aturan itu. Netizen kan kemudian ke depan. Boleh nggak kita spill sedikit nih biar netizen penasaran? Sekarang itu orang masih pakai kacamata nggak sih? Masih. Setelah tua? Masih. Sedangkan Pak Jokowi, saya ada lihat nih dulu foto waktu muda. Sempat. Waktu hiking atau apa, kayaknya nggak pakai kacamata. Oh enggak, kalau waktu hiking nggak pakai kacamata. Agak kejanggalan memang, ada kejanggalan bahwa kenapa ijazahnya pakai fotonya ya, kenapa pakai kacamata gitu. Karena setahu saya, berapa kali saya bikin ijazah juga nggak boleh gitu pakai kacamata. Karena kan dulu kan studio foto atau fotografer itu kan pasti pakai blitz ya, pakai cahaya gitu loh, untuk memfoto gitu. Dari dulu tuh kameranya ya. Jadi kalau ada kacamata itu ditakutkan untuk memantulkan cahaya gitu, jadi matanya nggak bakal kelihatan jelas gitu. Dan kita nggak bisa semena-mena, gue mau pakai kacamata, mau apa loh, nggak bisa begitu, saklek gitu. Urusan kacamata tuh nggak boleh gitu loh. Nah itu satu kejanggalan. Yang kedua, kok nggak pernah nongol gitu loh ijazah aslinya. Ya kalau gue dituduh nih misalnya, lu sarjana palsu lo, ya gue tinggal buka lemari ya kasih nih ijazah gue, lo liatin sampai puas gitu, lo fototin deh ijazah gue itu ya. Ini tuh cuman ngasih fotokopian gitu loh. Kalau hilang itu pasti ada surat keterangan kehilangan gitu loh, dan minta kalau nggak salah ya itu bisa diurus gitu ke universitasnya gitu, walaupun nggak bisa lagi dikeluarkan yang persis. Agak janggal sih, agak janggal. Jadi di persidangan beliau juga tentang ijazah palsu ini juga nggak pernah nongol gitu, selalu diwakilkan sama pengacara gitu. Kenapa? Kalau gue sih ya tinggal tunjukin aja sih gitu. Ini loh SD gue, SMP gue, SMA gue, segala macam gitu. Nah kalau ada netizen yang bilang bahwa saya nggak peduli ijazah gitu, yang penting dia bisa memimpin negeri ini. Hey, syaratnya kamu daftar jadi presiden tuh ijazahnya tuh harus bener gitu, harus asli, ada syarat minimal gitu. Sama kayak kamu ngelamar pekerjaan nih, syaratnya adalah sarjana atau apa gitu. Ya begitu juga dengan presiden, syaratnya itu harus dipenuhi dulu, dan itu harus bener, harus asli. Kalau palsu artinya itu membohongi gitu, artinya bohong. Mau sehebat apapun orang, kalau bohong ya salah gitu loh. Dan juga satu hal ya, kita nih ya alumnus ya, kita ini orang-orang yang berpendidikan ini tahu mana yang benar-benar pintar, mana yang enggak, dan mana yang benar-benar berpendidikan dan mana yang enggak. Kita ini peka loh. Coba deh kalau kalian kuliah gitu, dan kalian tuh ketemu orang yang nggak kuliah, itu kita tahu nih orang nggak kuliah gitu. Even dia bilang bahwa ini lo gue punya ijazah, pasti bukan universitas yang bonafit. Karena gue punya temen orang UGM tuh gila pintar banget. Gue pernah kenal anak ITB, anak UI, itu gila otak gue jauh ketinggalan. Dan orangnya nggak sombong, orangnya diem gitu. Tapi kalau ngomong itu gila, wawasannya luar biasa. UI, ITB, UGM tuh pokoknya di atas rata-rata gitu loh. Jadi kalau meragukan intelektualitasnya ya orang-orang berpendidikan tuh peka gitu loh. Orang-orang yang pernah kuliah di negeri itu tahu bagaimana kualitas orang yang kuliah di 3 universitas itu, UI, ITB, UGM tuh tahu, kelihatan. Nggak bisa. Kalau orang pintar tuh ya secara intelektual pintar itu tuh kelihatan dari mukanya, dari cara ngomongnya itu kelihatan. Kecuali dia jebolan universitas ecek-ecek gitu, yang kuliahnya di ruko-ruko pinggir jalan gitu, ruko-ruko murah itu ya mungkin bisa di kong-kalingkong lah ijazahnya ya. Tapi kalau dibilang dari UGM, UI atau ITB itu kelihatan kok pintarnya ya. Feeling kita tuh nggak bakal bisa bohong ya, walaupun ijazah bisa dipalsukan tapi kelihatan daripada sumber daya manusianya kelihatan. Oke, buktikan dong kalau memang benar-benar itu asli.